freak off atau pesta-pesta yang terjadi yang diikuti oleh banyak sekali orang, bagi mereka yang secara memang mau ikut sengaja atau mereka yang dipaksa untuk ikut, itu terjadi guys. Dan bagi mereka ini yang nggak mau ikut atau dipaksa ikut, mereka itu dipukuli, dicekoki narkoba, bahkan sampai pakai infus seperti yang di rumah sakit itu untuk dipaksa mengikuti pesta-pesta yang berlangsung bisa seharian atau bahkan berhari-hari. Bayangkan guys. Juga ditemukannya ribuan botol baby oil dan juga ditemukan 784 asbak Bali di rumahnya. Pokoknya kalian tahulah. Dan ini yang kasus yang lagi hot akhir-akhir ini, yaitu kasusnya P. Diddy atau Sean Combs. Dan inilah kasusnya kita akan kulik di Stripes After Dark. Au! Oke guys, welcome back to Stripes After Dark. Mana hari ini kita akan mengulik kasus yang lagi hot, yaitu tentang P. Diddy. Kalian kalau belum subscribe, kalian tekan dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, juga komen dan share ya channel ini dan video ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan cerita-cerita yang seru dan menyeramkan tentunya bagi kalian. Oke, kalian tahu nggak sih kalau akhir-akhir ini kasusnya lagi hot banget di TikTok, di Instagram, di YouTube. Kalian pasti setidaknya pernah seliweran satu video yang membahas tentang kasus ini. Nah, kasus ini adalah kasusnya P. Diddy atau nama aslinya Sean Combs. Itu dia lagi kena kasus guys. Nah, Sean Combs ini siapa? Sean Combs ini adalah seorang rapper dari Amerika Serikat yang berumur 50-an sekarang. Gak cuman rapper, dia itu juga seorang produser dan dia juga memiliki sebuah perusahaan produksi musik. Jadi dia gak cuman rapper ya, tapi dia punya perusahaan yang namanya Bad Boy Records, di mana perusahaan itu menaungi beberapa artis, penyanyi, rapper dan lain-lainnya, talent-talent yang bergerak di industri hiburan. Seperti itu. Nah, tentu saja mungkin kalian pasti familiar dengan beberapa lagu ikoniknya seperti Coming Home, yang I'm coming home, I'm coming home. Terus tentu saja rapper legendaris yaitu Notorious B.I.G. yang seperti ini, dan juga lagunya yang I'll Be Missing You. Nah, kayak gitu. Jadi Bad Boy Records ini merupakan perusahaan yang lumayan besar guys, dan P. Diddy ini bukan orang sembarangan. Beberapa tahun lalu dia sempat dicatat di Forbes dengan kekayaan berjumlah 1 miliar dolar. Nah, 1 billion US dollar kekayaannya. Jadi dia ini bukan penyanyi kecil, bukan rapper kecil, tapi dia ini seorang yang sukses di industri hiburan di Amerika. Nah, sekarang kita lihat siapa sih yang ada di Diddy list atau listnya Diddy. Siapa sih orang-orang terkenal yang pernah masuk di pesta-pestanya, pernah datang di pestanya, white party-nya P. Diddy ini? Banyak sekali guys. Tentu saja ada Leonardo DiCaprio, dia sudah muncul di Epstein, sekarang muncul lagi di Diddy. Memang ada Jay-Z, Beyonce, ada Ashton Kutcher, ada Paris Hilton, ada Howard Stern, terus ada Kim Kardashian, Martha Stewart, Pamela Anderson, Vera Wang, banyak sekali, Mariah Carey, Nick Cannon, dan terutama menurutku mereka yang dari industri hip hop ya, seperti Beyonce dan Jay-Z. Siapa yang nggak tahu kedua power couple ini yang sangat-sangat mendominasi hip hop. Jadi guys, pesta white party ini atau freak offs ini diadakan Diddy dari tahun 1991 sampai kurang lebih 2009. Dan yang mengajukan gugatan ke Diddy ini sudah lebih dari 50 orang. Nah, white party ini atau freak offs ini ada apa sih sebenarnya? Ini adalah sebenarnya pesta Hollywood, salah satu pesta ikonik Hollywood. Jadi di Hollywood itu ada banyak sekali pesta-pesta. Kalian tahu lah orang-orang Hollywood, artis-artis, mereka suka sekali pesta. Tapi mereka juga pesta yang nggak karu-karuan, pesta yang bener-bener di luar gambaran orang umum tentang pesta itu seperti apa. Nggak cuma makan, minum, tapi tentu saja dengan hal-hal aneh-aneh yang terjadi di white party ini. Nah, white party ini sebenarnya
biasanya dimulai itu dengan pesta biasa. Lalu setelah pesta biasanya P. Diddy ini ngomong, ini jam-jamnya anak kecil boleh pulang, anak kecil harus pulang dulu nih, karena this is when the adults will have fun. Jadi dimana orang-orang dewasa akan bersenang-senang dan anak kecil harus pulang. Diddy ngomong gitu. Dan salah satu aktor ternama kalau kalian tahu, Denzel Washington itu selalu ngomong gini tentang White Party-nya Diddy ya. Denzel Washington ngomong, aku biasanya pernah datang sih di partinya Diddy, tapi aku selalu meninggalkan party 30 menit before the devil comes. Jadi Denzel Washington bilang dia akan meninggalkan party 30 menit sebelum si setan itu datang. Siapa si setan? Banyak yang bilang kalau ini ya Diddy. Jadi partinya ini endingnya itu bakal ke arah yang nggak karu-karuan, yaitu party yang nggak karu-karuan lah pokoknya. Nah, ditemukan juga guys ranjang sebesar 15 meter di halaman belakang rumahnya P. Diddy ini. Kalian bisa lihat ranjangnya ini benar-benar besar. Menurutku ini ranjang terbesar yang aku pernah lihat. Dan ini ranjangnya bukan ranjang satu-satu disusun gitu ya guys. Enggak, ini benar-benar dia pesen custom mungkin. Dan satu ranjang besar ini di belakang halaman rumahnya dia. Kalian bisa pikir, ngapain dia perlu ranjang sebesar itu kalau bukan pesta? Jadi kalian bisa imajinasi kalian ini kali ya, bukan enggak suruh kalian pikir porno ya, enggak ya. Tapi kalian berpikirlah apa yang terjadi di ranjang sebesar itu dan namanya freak offs ini. Kalian pasti bisa tahu ini jalannya mau kemana ya. Yang pastinya mereka nggak berdoa di atas ranjang. Yang pastinya mereka nggak tidur dengan lelap di atas ranjang 15 meter. Pasti mereka melakukan banyak hal di atas ranjang itu. Apalagi ditemukan juga 1000 botol baby oil dan lubrikan dan juga 700 sekian tadi asbak Bali ya kan. Kalian bisa mikir lah, nggak perlu orang pinter untuk tahu apa yang terjadi di freak offs ini. Nah, bisnis Diddy juga banyak sekali guys. Dia punya bisnis tequila, dia punya bisnis fashion, minuman keras dan lain-lain. Jadi dia ini membuat perusahaan Diddy ini sangat besar. Nah, sebelum ke kasusnya, mengulik kasusnya lebih dalam, kita harus mengulik masa lalu Diddy sendiri. Karena aku percaya guys, kalau ada orang itu yang sangat-sangat unik atau memiliki kayak ide-ide melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip gila seperti Diddy dan Epstein, itu menurutku masa lalu itu memegang peran penting. Dan setelah aku telusuri, menurutku ada peran pentingnya masa lalu Diddy. Kenapa kok dia menjadi monster seperti saat ini? Oke, jadi Sean Combs ini lahir di Harlem dan bertumbuh besar di Mount Vernon, New York. Jadi dia ini di New York ya tumbuh besarnya. Nah dia itu dulu bekerja di Uptown Records. Jadi dia itu sebagai talent director. Jadi dia itu awalnya nggak nge-rap. Dia awalnya itu cuman lihat rapper-rapper yang jalanan atau yang terkenal underground yang mau dikontrak sama Uptown Records. Nah setelah itu setelah berjalan beberapa saat, setelah dia lumayan tinggi posisinya, dia dipecat karena 1-2 hal. Setelah dia dipecat guys, dia membangun atau menemukan record dia sendiri, yaitu Bad Boy Records. Nah Bad Boy Records ini kok bisa sukses sih? Karena guys, kalau kalian tahu dunia hip hop dan rap tahun 90-an, ada 2 rapper terbesar di dunia atau di Amerika, yaitu Tupac Shakur sama Notorious B.I.G. Nah Notorious B.I.G. ini dia itu di bawahnya Bad Boy Records. Jadi si Diddy ini berhasil menemukan B.I.G. ini. Nah makanya Bad Boy itu sangat meledak. Ya karena 2 ini. Nah si Tupac ini dia ini mewakili West Side Coast dari Amerika. Jadi Amerika itu kan ada 2 sisi ya. West itu barat itu di kiri kan. Kiri itu daerah California, Los Angeles. Nah di situ tuh di mana Tupac Shakur, terus ada 50 Cent, terus ada Dr. Dre, terus ada Snoop Dogg. Itu semua di daerah barat di LA lah anggapannya. Nah si Notorious B.I.G. terus si Jay-Z, Diddy, mereka itu dari New York, which is ada di timur itu di kanan kan. Nah New York tuh sekitar kanannya Amerika situ guys. Nah
Dan memang terkenal di dunia rap ini kayak timur sama barat ini selalu nge-clash karena dari style rapnya dan semuanya itu sedikit berbeda gitu loh. Nah, si B.I.G sama si Tupac Shakur ini kan merupakan teman karena mereka sama-sama sukses, teman dan jadi saingan ya. Jadi mereka saingan dengan sehat ya, karena mereka bersaing, mereka yang terbesar. Nah ini guys, Tupac Shakur ini kalau kalian tahu dia meninggalnya itu karena dibunuh, dan B.I.G ini juga meninggalnya dibunuh. Nah banyak yang berusaha mengkonekkan kasus pembunuhan mereka ini dengan Diddy. Kenapa? Karena pada saat itu Diddy adalah salah satu produser yang besar di dunia hip hop, dan pas itu karena dia tahu Tupac ini rapper yang besar, dia berusaha mendekati Tupac. Siapa tahu dia mau desain atau dikontrak di Bad Boy Records-nya dia, tapi Tupac memilih untuk mengontrak dirinya ke Death Row Records, yaitu di LA sana, itu punyanya Dr. Dre sama Suge Knight kalau nggak salah. Nah si B.I.G ini berhasil dikontrak di Bad Boy Records. Karena si Tupac Shakur ini nggak mau sama Diddy, karena mungkin Tupac ini ngerasa Diddy ini orangnya aneh atau terlalu jahat, banyak mendengar rumor-rumor jelek tentang Diddy pada saat itu. Tupac ini nggak mau temenan sama Diddy gitu loh. Nah mungkin si Diddy ini marah guys, dia kan orang besar kan, dan dia juga punya koneksi geng. Nah makanya si Tupac ini belum terbukti ya, tapi banyak yang berusaha mengonekkan kalau si Diddy ini order atau menyuruh orang atau geng tertentu untuk membunuh si Tupac ini, dan akhirnya memang Tupac ini mati di usia yang muda, kalau nggak salah 25 tahun. Nah sangat menyedihkan guys. Nah setelah Tupac ini meninggal, setahun kemudian kurang lebih si Big ini juga meninggal. Nah kata-katanya juga karena Diddy mau membunuh B.I.G. Loh kenapa kok B.I.G mau dibunuh? Kan B.I.G sudah di bawahnya Diddy. Karena B.I.G ini sempat kalau nggak salah mau keluar dari Bad Boy Records, dan karena itu si Diddy nggak terima lah, makanya dibunuh supaya albumnya B.I.G ini, masternya itu, yang hak milik lagunya itu tetap bakal di bawah Bad Boy Records untuk selamanya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini Diddy ini terus mendapatkan duit dari lagu-lagu B.I.G yang dimain-mainkan gitu guys. Nah apa hubungannya masa lalu Diddy ini sama kenapa kok Diddy jadi monster yang sekarang? Kalian ingat ketika Diddy dipecat dari Uptown, dia tuh nggak sendirian membangun Bad Boy Records. Ada orang lain yang membantu dia, yaitu namanya Clive Davis. Nah Clive Davis ini adalah petinggi Arista Records, di mana Arista Records ini di atas Bad Boy Records. Jadi Bad Boy itu dia kayak perusahaan di bawah Arista gitu loh. Nah pemilik Arista ini Clive Davis ini. Nah Clive Davis ini terkenal dengan dia itu sebuah petinggi di dunia musik yang katanya gay dan biseksual. Nah ini serunya di sini guys ya. Jadi dia ini gay dan biseksual kan. Ya dunia artis-artis lah kayak gitu. Kalian juga pasti mengerti kan. Nah karena itu katanya rumornya guys, dia ini melakukan assault ke Diddy, karena dia ini Clive Davis ini dianggap sebagai sugar daddy-nya Diddy, ngerti ya? Jadi Diddy mendapatkan duit untuk memulai Bad Boy Records, terus diajari gimana cara membuat perusahaan recording yang bagus, yang sukses, itu semua dari Clive Davis. Dan banyak rumor bahwa Clive Davis ini melakukan kekerasan seks Diddy yang menyebabkan trauma sendiri pada Diddy itu. Nah dari sini guys, kalian bisa mulai menarik garis panjang dari Diddy dan Clive Davis ini, dan kenapa pada saat itu setelah Diddy sukses, dia menemukan artis terbesar selanjutnya, yaitu Usher. Usher ini kan yang menemukan Diddy, yang ngontrak juga Diddy. Nah Usher itu juga sempat tinggal di rumah Diddy selama setahun dari umur 13. Kalian bisa mikir apa yang dilakukan oleh Diddy pada Usher selama setahun itu, yang Clive Davis juga lakukan ke Diddy. Jadi benang merahnya itu katanya di sini, rumornya itu. Nah pada saat itu Usher juga dikontrak, diajari jadi artis yang besar. Makanya Usher kan booming kan tahun 2000 itu. Dan yang benang merahnya lagi guys, ditarik
Usher itu yang menemukan Justin Bieber. Nah, that's why Justin Bieber itu pernah Usher ini mempersembahkan Justin Bieber ke P. Diddy. Jadi di mana nggak tahu ya Usher ini orangnya yang jahat atau enggak. Menurutku sih banyak yang bilang enggak. Jadi Usher ini awalnya nggak mau ngasih Justin Bieber ini ke P. Diddy. Tapi karena P. Diddy ini mungkin tahu, kamu ada talent baru ya, cowok baru umur 15-16. Kok nggak dikenal aku, kok nggak mau kasih ke aku, gitu. Nah akhirnya karena terpaksa, karena dia masih di bawahnya Diddy, dia mempersembahkan Justin Bieber itu ke P. Diddy untuk tinggal bersama P. Diddy selama 48 jam. Dan P. Diddy sendiri bilang, kita akan melakukan hal-hal yang so much fun, crazy stuff will happen, you will have so much fun. For the next 48 hours, he's with me, so and we gonna go full crazy. Going Crazy. Beberapa tahun setelahnya Justin Bieber itu ketemu lagi sama P. Diddy. Dan ketika P. Diddy ngomong, kamu kok nggak pernah kontak-kontakan sama aku lagi, kamu kok nggak pernah chat-chatan aku lagi, Justin Bieber kayak agak-agak kayak gitu loh. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Karena itu, kalian kalau tahu masa-masa Justin Bieber itu ada masa-masa di mana dia benar-benar dalam tanda kutip addicted to drugs ya. Foto-fotonya seperti ini dia benar-benar nggak karu-karuan, dari yang dia ganteng, dia jadi tatoan, nggak karu-karuan, narkoba, ya kan? Banyak yang ngomong ini karena influence dari P. Diddy. Dan juga ada video yang beredar itu di mana Justin Bieber itu bersama pemain NFL, pemain American Football itu Odell Beckham itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jadi di sebuah party ya, mungkin kita nggak bisa menunjukkan videonya karena terlalu grafis. Jadi di mana di situ Bieber itu kayak lagi nge-fly gitu loh, dan dia terlihat melakukan something ke Odell Beckham ini. Justin Bieber juga berusaha tell the world dengan musik videonya dia yang namanya Yummy, yang rambutnya dia pink, di mana di musik video itu kurang lebih dia berusaha menggambarkan apa sih yang terjadi di White Party, apa yang terjadi di Freak of Scene, di mana orang-orang kaya itu berusaha melakukan sesuatu ke Justin Bieber ini. Gak cuman itu guys, ini sangat-sangat kompleks. Nggak cuma Justin Bieber, yang katanya rumornya Jaden Smith, anaknya Will Smith ya, kalau kalian tahu anaknya Will dan Jada Smith. Jada Smith ini mempersembahkan atau ngasih anaknya Jaden Smith ini ke P. Diddy juga untuk tinggal sama P. Diddy selama beberapa waktu. Makanya kalian lihat kalau Jaden Smith dari pertama filmnya Karate Kid, dia kan masih lucu, masih oke lah, masih keren. Dan setelah dia time skip, tiba-tiba dia dewasa, kalian bisa lihat modelannya Jaden Smith tiba-tiba berubah. Dan kalian kalau lihat Jaden Smith yang berubah ini sama foto-fotonya Justin Bieber ketika dia narkobaan, kurang lebih sama ya guys. Dan banyak yang berusaha mengkonekkan, oh ini karena influence-nya P. Diddy. Apakah itu benar, apakah itu enggak? Menurut kalian gimana? Kalian komen dong. Apakah ini kerusakan Justin Bieber dan Jaden Smith ini gara-gara Diddy? Menurut kalian gimana? Oke. Dan kita kembali lagi ke kasusnya yang sekarang guys. Apa sih yang terjadi? Jadi kasusnya yang besar ini terjadi dimulai ketika si Casey Ventura, yaitu pacarnya Diddy yang lama banget pacaran sama Diddy on and off selama 11 tahun, itu tuh menuduh atau menuntut Diddy di pengadilan pada tanggal 16 November 2023. Jadi si Casey Ventura ini dia menulis buku tentang apa yang terjadi selama dia pacaran sama Diddy, dari pesta seks, pemakaian narkoba, di mana Diddy itu mengancam orang, bahkan katanya menyuruh membunuh orang. Ya ini semua masih belum terbukti ya, masih alleged atau masih diadilkan ya, masih dibahas di pengadilan. Jadi belum ada yang terbukti. Tapi si pacarnya ini, si Casey ini, dia menulis buku lengkap, semua bukti-buktinya dia ada di buku itu. Nah si Casey ini juga ngomong ke Diddy, ayo beliin hak cipta buku ini sebanyak 30 juta US dollar. Jadi maksudnya apa? Casey ini minta duit supaya
dia nggak perlu rilis buku ini. Nah, dan dari buku ini juga dia melaporkan bukti-bukti ini ke pengadilan yang tadi kayak aku ngomong. Nah, si Didi ini besoknya langsung membayar 30 juta ke Casey supaya buku ini nggak dirilis dan nggak dilanjutkan di pengadilan kayak gitu guys. Menurut kalian aneh kan kalau memang nggak ada hal-hal yang kriminal yang ada di buku ini, kan P. Diddy nggak perlu bingung. Tapi kenapa P. Diddy harus dia rela mengeluarkan 30 juta US dollar, ya ini sekian rupiah untuk supaya buku ini nggak dirilis. Aneh kan? Nah, sejak saat itu mulai banyak wanita-wanita yang melayangkan tuntutannya ke P. Diddy ini tentang kekerasan seksual. Dia diperkosa, nggak cuma perempuan, tapi ada beberapa cowok-cowok juga melayangkan tuntutan kalau P. Diddy juga pernah memperkosa mereka di tahun 90-an, tahun 2000-an. Kayak kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki ini juga mereka menuntut ke P. Diddy, ke pengadilan. Nah, ledakan bom selanjutnya adalah CNN membocorkan video pada tanggal 17 Mei 2024. Kalau kalian tahu videonya ini di mana P. Diddy keluar dari kamar hotel dan melakukan kekerasan fisik pada pacarnya Casey Ventura, ditendang di hotel, di lantai hotelnya ditendang, seperti video ini dipukuli. Nah, ketika video ini rilis sama CNN, kasus ini meledak. Nah, si Didi langsung keesokan harinya memberikan video klarifikasi kalau dia sangat minta maaf, dia menyesal atas perbuatannya dan lain-lain guys. Tapi inilah permulaan kasus ini meledak. Ketika sudah sampai pengadilan guys, pengadilan ini menulis bahwa perusahaan-perusahaan P. Diddy seperti Combs Enterprise, ada Bad Boy Records, semua itu dipakai Diddy nggak cuma sebagai musik dan punya brand-brand minuman keras, enggak, tapi juga untuk dipakai untuk prostitusi dan transportasi untuk prostitusi. Jadi dia juga jualan-jualan prostitusi gitu loh guys, dan dia juga mengirimkan prostitusi ini lintas negara bagian. Jadi benar-benar kayak sebuah perusahaan prostitusi yang sangat-sangat luas di Amerika yang bisa kirim talent-talentnya itu dari New York, mungkin dikirim ke sini, ke situ, di semua negara bagian Amerika Serikat. Dan masalahnya guys, prostitusi ini dilakukan kepada cewek-cewek yang di bawah umur. Sama seperti kasusnya Epstein. Nah, that's why ini sangat-sangat menurutku mengerikannya. Karena cewek-cewek di bawah umur ini dijadikan prostitusi sama Combs Enterprise ini. Nah, di partinya tadi, yang White Party itu banyak sekali nama-nama besar yang tadi aku sebutkan. Dan mereka itu tentu saja melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya guys. Dan masalahnya, Didi ini sama seperti Epstein, dia memiliki banyak kamera di rumahnya dan dia menggunakan kamera-kamera tersembunyi untuk merekam segala perbuatan-perbuatan bejat yang dilakukan oleh orang-orang ternama ini di pestanya. Jadi ini juga rekaman-rekaman ini dipakai Didi untuk menjadi blackmail ya, supaya orang-orang yang terekam ini dia bisa mengancam. Kayak kamu nurut sama aku nggak? Ya kayak gitu, seperti Epstein ya. Nah, bahkan salah satu keluarga Kardashian yaitu Khloe Kardashian, dia pernah bilang dia pernah datang ke pestanya Didi bersama Justin Bieber dan teman-teman artis yang lain, dan dia ngomong kalau orang-orang di sana itu kalau setengah telanjang itu sudah hal yang normal. Got on a plane at 5:30 a.m. Go this party. I think half the people there were butt naked. Nah, mungkin kalian pernah lihat TikTok ya guys, ada lagunya Didi, enggak sih, bukan lagunya Didi, lagunya yang lagi hits yang She Knows. Nah, itu kan She Knows, itu banyak orang yang berusaha mengkonekkan lagu itu dengan Beyonce dan kematian Aaliyah, Left Eye dan Michael Jackson, karena lagunya kan ngomong gitu kan, rest in peace Aaliyah, rest in peace Left Eye, sama rest in peace Michael Jackson. Nah, kenapa kok orang kayak mikir kenapa kok lagu ini hits ya? Karena guys, dari lagu ini Aaliyah itu dia itu meninggal karena kecelakaan pesawat.
Dan pada saat dia mau naik pesawat itu dia sedang ngomong, aku nggak mau naik pesawat ini karena ada something wrong di pesawat ini. Dan pilotnya pesawat itu juga bilang kalau pesawat ini kelebihan bobot luggage. Nah, tapi dipaksa, Alia dipaksa naik pesawat ini untuk pulang ke Amerika dari syuting music video dia. Nah, ketika itu katanya Alia ini di-drug supaya dia itu mau naik pesawat dan akhirnya pesawat itu jatuh dan meninggal semua. Jadi katanya guys, ini karena si Beyonce itu jealous sama kesuksesan Alia pada saat itu. Nah, mungkin kalian mikir kenapa kok Beyonce ini jealous? Karena Beyonce ini adalah salah satu petinggi di dunia musik. Kalau kalian tahu rumornya itu, kalau kalian lihat orang-orang yang menang Grammy Awards atau awards di dunia musik, mereka selalu mention Beyonce. Seperti Lizzo, terus Adele ini kan menang Grammy, terus dia sempat memuji-muji Beyonce dan berusaha membagi dua piala Grammy ini ke Beyonce. And I'm very humbled and I'm very grateful and gracious, but my artist of my life is Beyonce. Dan kalau kalian tahu kasusnya Taylor Swift dan Kanye West, di mana Kanye West itu naik ke panggung dan ngomong enggak, harusnya yang menang ini Beyonce. Sebenarnya katanya si Kanye West ini berusaha melindungi Taylor Swift dari kemarahan Beyonce ini, karena pada saat itu Taylor Swift nggak tahu kan kalau dia harus dalam tanda kutip menyenangkan Beyonce supaya Beyonce nggak marah kayak gitu kan. Nggak cuma itu, tapi Eminem juga menyanyikan lagu di lagunya yang Fuel itu dia juga menyinggung P Diddy ini, dan dari situ dia menyebutkan kalau P Diddy ini adalah seorang rapper, R-A-P-E-R, bukan rapper nge-rap ya, tapi tukang perkosa gitu loh. Dan memang banyak sekali tuduhan-tuduhan dari Eminem. Eminem ini kan gengnya yang LA ya, kan dia sama Dr. Dre, dia sama Snoop Dogg dan Ice Cube dan lain-lain, 50 Cent itu mereka ini nggak pernah ikut ke pestanya Diddy. Yang terakhir yaitu Michael Jackson. Kenapa? Rest in peace Michael Jackson, karena katanya Michael Jackson ini dibunuh juga kan guys, karena kematiannya itu menimbulkan banyak kontroversi. Karena bukti-buktinya adalah kepala keamanan Michael Jackson, yaitu Fahim Muhammad, dia itu adalah orang terakhir yang bersama Michael Jackson ketika dia meninggal. Dan ketika setelah Michael Jackson meninggal, Fahim Muhammad ini langsung ditarik ke keamanannya P Diddy. Jadi setelah Michael Jackson meninggal, dia ini langsung masuk ke perusahaannya Diddy sebagai keamanan juga. Jadi banyak mengira, P Diddy ini dia itu adalah perpanjangan tangan dari petinggi-petinggi dunia musik. Karena pada saat itu Michael Jackson bilang, Tommy Mottola is a devil. Tony Mottola itu juga petinggi musik juga. Dia itu yang kalau nggak salah mengepalai Sony Music. Jadi kalian tuh bisa mulai berimajinasi ya. Jadi P Diddy ini adalah seperti perpanjangan tangan dari raja-raja dunia musik yang sesungguhnya. Bukan artis, tapi orang-orang yang memegang kendali perusahaan-perusahaan musik di Amerika yang besar seperti Sony dan yang lain-lain gitu loh, banyak sekali. Dan mereka ini ketika nggak suka sama orang, mereka bisa saja menghilangkan orang-orang itu. Dan Beyonce dan Jay-Z ini juga menjadi salah satu gengnya mereka kayak gitu guys. Juga ada cerita selanjutnya yaitu dari Mayor of New York. Jadi kalau kalian tahu setelah Diddy ini kasusnya kena tangkap, Mayor of New York, Eric Adams itu juga kena tangkap. Yang Mayor of New York ini memberikan key of the city atau kunci kota New York kepada P Diddy sebagai bentuk penganugerahan kalau P Diddy ini merupakan figur yang influential di New York. Nah, setelah itu P Diddy ketangkep dan Mayor of New York ini juga ketangkep. Jadi kalian mungkin mikir, wah ini pasti mereka berdua ini ada hoping, mereka berdua ini kayak sekongkolan gitu loh. Makanya Mayor New York sekarang memang lagi di penjara guys. Banyak sekali cerita-cerita lain tentang P Diddy, tapi pada intinya guys, P Diddy sekarang mendekam di penjara di Manhattan. Dan dia itu saking takutnya, dia itu nggak mau makan. Kenapa? Karena dia takut apa yang terjadi pada Jeffrey Epstein itu terjadi ke dia. Kalau kalian belum lihat video kita yang Epstein, kalian bisa klik di sini ya. Jadi Epstein itu karena kan matinya juga misterius. Dia tiba-tiba meninggal
katanya bunuh diri. Jadi sekarang polisi New York itu sudah pinter, dia nggak mau apa yang terjadi ke Epstein terjadi lagi ke Didi. Jadi Didi ini dimasukkan ke program Suicide Watch. Jadi benar-benar 24 jam dilihat supaya dia nggak tiba-tiba mati dengan misterius seperti Epstein ini. Dan P. Diddy juga nggak berani makan karena dia takut diracun gitu loh. Karena kan dia ini memegang banyak rahasia-rahasia raja-raja musik kan. Jadi mungkin saja ya kan kalian bisa imajinasi mungkin ya raja-raja musik ini kalau takut rahasianya dibongkar sama P. Diddy makanya dia diracun dan akhirnya meninggal bunuh diri atau meninggal secara misterius. Makanya P. Diddy ini saking takutnya di penjara. Bahkan P. Diddy juga sempat mau ngomong sama polisi sama penghakiman, sudah aku nggak usah kamu tahan di penjara, kamu tahan aku di rumah aja, house arrest, tak kasih 50 juta US dollar, aku nggak perlu di penjara, maksudnya mendekam di penjara, aku mendekam di rumah aja atau house arrest. Tapi itu ditolak, bilnya itu ditolak sama pengadilan New York. Oke guys, sampai di situ saja ceritanya P. Diddy. Menurut kalian gimana? Terlalu kompleks karena ceritanya itu ditarik dari 1991 sampai sekarang banyak sekali kejadian-kejadian orang-orang besar yang maju untuk menuntut dia dan menceritakan apa yang terjadi di pesta-pestanya. Menurut kalian gimana? Apakah hal-hal seperti itu normal ya kan di Hollywood? Karena kan orang-orang Hollywood juga aneh-aneh seperti itu, suka pesta yang enggak. Menurut kalian ini normal enggak? Atau menurut kalian dia itu cuma satu dari banyak orang-orang besar Hollywood lain yang juga melakukan hal-hal seperti ini? Oke, kalau kalian suka dengan episode-episode seperti ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe supaya kita bisa terus menyajikan video-video seperti ini ke kalian. Oke, see you in the next episode di Stripes After Dark.